Alhamdulillahilladzi yamla'ul quluba nuran wa yurdir rabba surura wa salatan wa salaman ala man bu'itha rahmatan wa surura sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minin usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bertetangga sebagai sunnatullahnya dan juga sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat beriring salam akan tetap selalu kita langgengkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya panutan kita dalam bagaimana beliau baiknya bertetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetangga di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-jar yang berakar kata dari kata jawar, artinya berdekatan atau saling bertemu. Maka tidak salah kiranya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya aku ini berkali-kali ingin berkurban, akan tetapi aku khawatir bagaimana tetanggaku yang seorang Yahudi ini bisa makan atau tidak pada hari ini. Maka bertetangga itu bisa diibaratkan dengan bagaimana kita ketika menanam suatu tanaman yang akarnya kuat. Dari tetangga, dari kita bertetangga, maka akan ada banyak faidah-faidah yang keluar. Akan tetapi ketika akar yang bernama tetangga ini kita sudah lemahkan dengan diputusnya silaturahmi, maka faidah-faidah untuk yang lainnya akan berganti menjadi mafsadat-mafsadat yang na'udzubillah akan menimpa diri kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa bertetangga ini bukan hal yang baru di lingkungan kita di Indonesia ini. Yang 281,6 juta berada di Indonesia ini, maka tidak mungkin rasanya kita menghindar dari yang namanya hidup bertetangga. Maka tuntunan ini juga telah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurbi wal jaril junubi. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya. Maka berbuat baiklah kalian terhadap orang tua kalian, terhadap karib kerabat kalian, terhadap anak yatim dan terhadap anak miskin. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga yang dekat juga tetangga yang jauh. Maka dalam ini Rasulullah SAW diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan malam yazal yusini Jibril
bil jari hatta yuwarithahu, bahwa Jibril alaihi salatu wassalam hampir tidak pernah putus untuk berpesan bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyangka bahwa tetangga akan mendapat hak waris. Saking seringnya Jibril alaihi salatu wassalam itu berwasiat tentang tetangga. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Saking tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali, dan para sahabat penasaran, siapakah wahai Rasulullah orang-orang yang tidak beriman itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah orang-orang yang tangannya tidak selamat dari tetangganya yang jahat. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin di juz 2 di bab bertetangga, beliau menjelaskan bahwa al-jarus salihu khairun min daril wasi'ah. Tetangga yang salih, tetangga yang baik adalah bagaimana dia lebih berharga daripada rumah yang luas. Maka banyak sekarang rumah-rumah dipagar. Maka banyak sekarang rumah-rumah ditinggikan pagarnya, dipanjangkan pagarnya. Padahal pagar yang kita lupakan adalah itu sebenarnya tetangga itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Ghazali membagi 3 untuk tetangga ini. Yang pertama adalah awam, tingkatan awam. Tingkatan awam ini adalah tingkatan yang bagaimana orang-orang bertetangga itu tidak saling sakit menyakiti antar tetangga. Maka tingkatan yang kedua adalah tingkatan khos. Tingkatan khos ini adalah orang yang disakiti tetangganya, akan tetapi ketika dimintai bantuan oleh tetangganya memberikan bantuan. Dan yang terakhir adalah tingkatan yang tertinggi dalam bertetangga adalah khawasul khawas, yang contohnya adalah dia disakiti oleh tetangganya akan tetapi memberikan pertolongan tanpa diminta, memberikan bantuan tanpa dicari. Maka demikian pentingnya kita hidup bertetangga, yang mana kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yang ini hanya sebagian kecil untuk menjadikan pengingat kita bersama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala al-qur'an wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin